Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa saudara terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selain kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan supaya banyak orang yang diberkati melalui setiap video yang ditayangkan. Selain kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai susuk. Sebelumnya kita akan lihat ulasan berikut, mari kita simak bersama-sama. Jenis pasang susuk pemikat yang paling ampuh. Susuk menjadi suatu hal yang sangat medis bagi kalangan masyarakat, terutama banyak orang yang menggunakan susuk pemikat untuk berbagai macam kepentingan pribadi, seperti untuk karir, terlihat cantik, sampai untuk mendapatkan jodoh. Susuk ini artinya proses pemasukan benda asing ke dalam tubuh manusia untuk tujuan tertentu. Biasanya orang-orang yang memakai susuk untuk mencapai apa yang diinginkannya, seperti ingin karir yang sukses dan masih banyak lagi. Jadi tidak heran jika masih banyak orang yang masih percaya akan susuk ini. Susuk biasanya akan ditanam pada salah satu titik daerah tubuh manusia. Salah satunya adalah kening. Ada banyak sekali ragam susuk yang sering digunakan oleh sebagian orang. Tentunya susuk tersebut sebagai pemikat hati seseorang, sehingga apa yang diinginkan orang yang memakai susuk tersebut bisa terkabulkan. Dewasa ini, pasang susuk sudah mulai digemari kembali, karena susuk tergolong sarana yang paling cocok untuk pemikat dan pembangkit aura diri, yang membuat penggunanya menjadi lebih memikat, menarik, dan sukses. Sahabat yang dikasih Tuhan, ternyata susuk merupakan salah satu jimat ya yang ditanam di bagian tubuh tertentu sebagai pemikat ataupun sebagai pengasihan sayang kasih Tuhan, supaya setiap yang memakainya memiliki satu aura ya yang bisa memikat orang sayang kasih Tuhan. Nah, sayang kasih Tuhan, bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai jimat-jimat saudara kasih Tuhan? Mari kita akan baca dalam Yehezkiel pasal 13 ayat 18, 20 dan 21. Demikian bunyinya, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali jimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua ataupun muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Aku akan menentang tali-tali jimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di hadapan tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya jimat itu terkutuk di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan simak pemaparan mengenai jimat atau susuk melalui hambanya Evangelis Daud Tony, dan mari kita akan simak bersama-sama. Selamat menyimak, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Tadi Pak, masalah susuk Pak, kenapa kok bisa sampai ada sugesti, ada mitos kepercayaan kalau makan pisang mas itu nanti tutupnya apa, susuknya kehilangan kuasa atau berbagai macam, itu gimana asal mulanya Pak? Asal mulanya itu tergantung ini Thomas, tergantung aliran dukunnya dan setannya yang ngasih tahu. Oh, itu kan seperti kayak perjanjian dengan setan. Ya tergantung setan, suka-sukanya setan yang ngomong. gitu Pak Daud ya, suka-suka setan ya Pak Daud. Iya. Terus Pak Daud dari mana? ada Jakarta Pak Daud, sama Mami Dep di Jakarta. Cuma saya lagi di Tangerang, Mami Dep ada di Jakarta. Tapi ingat, beda dengan susuk KB lain. Apa bedanya Pak Daud? Beda, susuk KB kan tuh beda lagi, itu medis kedokteran, bukan gaib. Iya Pak Daud. Nah, terus Pak Daud, mereka menjumpai ada wanita rambut panjang Pak, sampai 6,5 meter, itu gimana ceritanya Pak Daud? Sampai ada orang yang memelihara rambut panjang 6,5 meter Pak Daud.
Ya itu kan tergantung dirinya aja, itu tergantung sebenarnya itu hanya sugesti aja Thomas. Sugesti ya. Kalau Haleluya. orang betul-betul punya ilmu kekuatan gaib kebal, itu motong rambutnya pun tuh kebal Thomas. Betul Pak Daud, Itu kebal. kebal, dipotong nggak bisa. Betul Pak Daud. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Pak Daud ya, bisa patah Pak Daud ya. Tergantung ilmunya. Dan kedua, kuasa nama Yesus yang berkuasa. Amin. Yes. Pak Daud, susuk apa yang paling tertinggi Pak Daud secara keilmuan perdukunan Ilmu Pak? apapun di nama Yesus kalah pasti. Hah? Jenis susuk apa Pak yang tertinggi Pak secara ilmu kedukunan Pak? Itu tergantung mantranya, dukunnya yang ngasih. Kalau setahu saya mantra paling bahaya itu kalau susuk yang ditanam dalam kemaluan. Oh, dalam kemaluan Pak. Itu fungsi Pak apa Pak? Fungsinya kok ada susuk dimasuk ke dalam kelamin seseorang Pak? Kalau orang berhubungan itu langsung berhubungan badan itu kayak ketagihan, kayak orang kena narkoba. Oh, bikin pasanya kelepak-kelepak gitu ya Pak Daud ya? Iya. Oh, ada kutuknya nggak Pak Daud? Berarti kalau orang yang pasangannya kena pelet yang tersebut berarti jadi sial Pak Daud ya? Jadi perawan tua, perjaka tua, espet, kadaluarsa, sama rumah tangga hancur Thomas. Sekalipun dia nikah Pak, punya anak gitu Pak, Ya. tetap nanti anaknya anak terkutuk gitu Pak. Wah, berarti kalau Maka perlu dipatahkan, diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Pak Daud dulu berarti pernah main susuk nggak Pak? Pernah apa kasih orang-orang susuk gitu Pak? Nggak pernah ya? Ya pasti pernah lah Thomas. Pernah ya. Wow, luar biasa Pak Daud ya. Oke Thomas, Oke. tanya jawab. Ya siap. 5 pertanyaan Pak Daud ya. Oke, 5 pertanyaan. Silakan pertama, Joshua. Oke, yang pertama Ibu Risdiana. Ibu Ristiana, silakan. Ini pasti orang Batak ya, orang Marbu. Pertanyaan apa Ibu Ristiana? Salam Pak Daud, Pak Thomas. Ya, salam. Ini Pak Daud, kemarin kan pelepasan dari Pak Thomas tuh, ada roh jahat katanya. Apa masih ada Pak? Dan untuk keturunan apa ada Pak? Buka Rekaman matanya, mata di Bu. kamera Bu. Ya. Sudah bebas Thomas. Ya, Sudah bebas Thomas. ya Pak Daud. Oke. Doanya Bu Ristiana. Angkat tangannya Bu. Kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus yang bekerja, laut pribadi Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Selanjutnya Bapak Rahmat. Shalom Pak Daud, Pak Thomas. Ya. Iya, saya ingin merintis usaha Pak. Apakah ada masih ada kutu yang menghalangi Pak? Ini ada kabut gelap yang menghalangi. Angkat tangan ya. Rahmat. Ikuti. Darah Yesus Darah Yesus. hancurkan kutuk. Hancurkan kutu. Darah Yesus hancurkan Yesus. mantra. Hancurkan mantra. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Darah Yesus buka Darah Yesus. jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa Darah depan. Yesus buka masa depan. Amin. 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 Lanjut Thomas. Oke, yang peserta selanjutnya. ketiga. Ibu Ita. Ya, silakan Ibu Ita. Selamat malam Pak Daud, Pastor Thomas. Ya, semalam. Tanya apa Ibu Ita? Ini Pak, aku mau minta didoakan anak saya. Apa masih ada tutup keturunan sama rumah ini? Apa masih ada roh jahat? Sama mertua saya baru habis sakit. Ini rumah ini ada penunggunya kayak bayangan hitam, lebet gitu. Oh, lewat ya Pak Daud ya. Ya, dan rumah ini, roh ini bisa bikin orang bisa sering ribut, Thomas. Ya Pak Daud. Benar, benar Pak, benar. Ikuti saya ya, angkat tangan saat ini. Darah Yesus hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini. Darah Yesus buka jalan berkat.
Darah Yesus jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus untuk masa depan. Amin. Amin. Tiap hari doa itu ya Bu selama sebulan. Oke, Thomas. Oke, yang keempat, Bapak Richard. Bapak Richard G, silakan. Wah, ini bajunya warna sama dengan saya nih ya. Selamat malam Pastor Thomas. Malam. Malam Pak Daud. Mau tanya apa? Saya ada masalah di jantung sama di kepala Pak Daud. Tangan kiri saya juga suka kebas. Barangkali Pak Daud bisa melihat saya pada kutuk keturunan atau yang jahat dalam diri saya Pak Daud. Sudah tidak ada ini Thomas. Ini hanya stres ngerasain sakit. Ya Pak Daud. Ya. Silakan angkat Doa ya Pak. Pak Richard. Pak Daud akan berdoa. Baik Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, alsa pribadi Tuhan. Sembuh demi nama Yesus. Amin. Lanjut Amin. Thomas. Yang kelima, Pak Daud. Oke, selanjutnya Ibu Tari. Nati Tupulu, susah sekali. Napi Tupulu. Oke. Tupulu. Ibu Tari, silakan menari. Shalom. Shalom. Ya, silakan bertanya Bu. Ya, ya Pak Daud, ini mau tanya, saya Ini udah hampir 1 bulan ini merasa cemas yang berlebihan, kemudian sering merasa ditepuk kepala Ini ada gangguan roh jahat Thomas di tempat dia tinggal ini Thomas. tinggal. Jadi Kebetulan saya sekarang lagi tidak di Bu rumah. Thomas. Saya memang kemarin merasa gelisah banget di rumah, nggak tahu kenapa. Sampai saya sekarang ada di Palembang di rumah untuk menghilangkan rasa yang aneh gitu Pak. Ibu berdoa darah Yesus sucikan tempat ini demi nama Yesus roh setan keluar. Kalau ini masalah tempat tinggal Thomas. Iya Pak Daud. Angkat tangan sekarang Bu ya. Iya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Nah sahabat Golden Gate Channel yang kasih Tuhan, kita telah menerima pemaparan yang boleh disampaikan oleh hambanya, dan setelah kita menyimak pemaparan yang disampaikan oleh hambanya, kita bisa mengambil satu pelajaran sesuai kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita akan mendapat akibat dari hal itu sesuai kasih Tuhan, termasuk memasang susuk. Itu juga ada akibat dan kutuk yang akan diterima sesuai kasih Tuhan. Karena itu sesuai kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita berharga di mata Tuhan ya. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu kita harus bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya sesuai kasih Tuhan, kita telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu sesuai kasih Tuhan, hendaknya kita terus mendandani seluruh kehidupan kita, mendandani manusia batiniah kita dengan hal-hal yang baik, sehingga yang terpancar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang baik yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang sesuai kasih Tuhan. Karena itu saya kasih Tuhan, teruslah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, dan biarlah hidup kita senantiasa melekat kepada Tuhan sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sesuai kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.